Nah, di sebuah kelompok wanita pasti selalu ada satu orang yang suka pamer. Contohnya si Pinky yang pamer lukisan seharga 300 jutanya yang baru saja dibeli dari pameran lukisan ternama. Dan pastinya guys, salah satu dari mereka yang iri langsung meledek, kaku kalau ia punya lukisan yang sama yang dibelinya diluakan seharga 100 juta. Untuk membuktikannya, ia pun langsung menghubungi orang di rumah. Alhasil, si Pinky yang kesal menantangnya untuk membuktikan lukisan mana yang asli. Dan itu mempertaruhkan posisi mereka sebagai yang terpopuler di kelompok itu. Kembali ke mereka, di mana Yona minta maaf sambil menjelaskan kalau ia kini ingin punya anak, membuat Sokon tambah sakit hati. Kalau ujung-ujungnya ingin punya anak, mengapa dulu Yona menggugurkan anaknya? Tapi mau diapa, bubur sudah dimakan ayam. Mereka kini sudah nggak bisa kembali seperti dulu. Nah, karena dua gadis tadi, masalah pun semakin membesar, di mana pelukis terkenal bernama Guanmo yang melukis Fiesta seharga 300 juta itu menggugat peniru lukisannya, dan sebagai pengacara, Songchan tentu yakin akan memenangkan gugatan tersebut. Di saat yang sama, Sol-A gak sengaja melihat tunarungu yang kebingungan di sana, sehingga ia pun membantunya pakai bahasa isyarat. Membuat temannya terkejut, ternyata Sol-A punya banyak kemampuan. Ya, karena ingin ngobrol dengan saudaranya yang tunarungu itu, Yomin ingin belajar bahasa isyarat. Tapi karena saat itu ia disleksia yang membuatnya sulit menangkap bacaan, ia pun meminta bantuan Sol-A. Sebagai bayarannya, ia berjanji akan mengabulkan satu permintaan apapun. Dengan begitu, Yomin pun menemui saudaranya untuk mengajaknya ngobrol, tapi lah, saudaranya malah bisa membaca gerak bibir dong. Padahal kan Yomin sudah mati-matian belajar bahasa isyarat. Malamnya saat lagi sibuk, saudaranya tiba-tiba ngechat cerita tentang temannya di pusat disabilitas yang digugat atas pemalsuan lukisan. Ya, teman saudara kembar Yomin lah yang digugat si Guanmo itu. Dan karena saudaranya yang meminta, Yomin tentu setuju meski tidak dibayar. Besoknya ia pun melapor ke Udin di mana ia ingin menanganinya secara pro bono. Tapi ya, untuk memberikan pelayanan umum gratis, mereka tentu harus butuh persetujuan khusus. Dan itu lewat si Doyun yang gak mungkin setuju, kecuali Hyomin sendiri yang menanganinya. Hyomin sih gak masalah soal itu, segera meyakinkan Sokon kalau ia mampu menyelesaikannya. Dengan begitu, Hyomin pun lembur sampai malam untuk mempersiapkan pembelaannya. Untung si Sokon bersedia membantu. Setidaknya Hyomin gak gugup saat melakukan pembelaan. Singkatnya, sidang pun dimulai, di mana anak buah Songchan menjelaskan bahwa lukisan berjudul Fiesta itu diumumkan pada Oktober 2024 dan dipamerkan di bulan November yang diliput berbagai media. Jadi, masuk akal jika tergugat menirunya. Tapi Hyomin menjelaskan bahwa lukisan berjudul Amusement Park milik Yonghye dibuat pada Maret 2024 dan terjual di pasar Loak sebelum bulan Oktober. Hanya saja, Hyomin gak punya bukti kuat selain catatan penjualan yang menurut anak buah Songchan itu sangat mudah dipalsukan. Karena itu, Hyomin pun meminta si Guanmo maju untuk menjelaskan teknik pembuatan lukisan itu. Namun, ya, sebagai pelukis ternama, si Guanmo yang sombong ini malah meledek Hyomin yang pasti nggak tahu tentang seni. Ngaku bahwa lukisan itu hanya bisa dibuat oleh pelukis berpengalaman dan berjiwa seni tinggi sepertinya, di mana inspirasinya berawal saat ia pertama kali menggendong bayinya yang baru lahir dengan sangat bahagia, sehingga emosi digambarkan dalam berbagai warna ceria. Ya, penjelasan yang sangat meyakinkan, apalagi Guanmo menjelaskan detail teknik tetes yang diciptakannya sendiri dan dituangkan dalam lukisan itu. Nah, untuk melawan opini tadi, Hyomin pun meminta Jonghye menjelaskan lukisannya, tapi ya, entah ada masalah apa, Jonghye tiba-tiba gugup sambil berkali-kali melihat ibunya, membuat Hyomin mulai panik. Apalagi Jonghye hanya bisa minta maaf dan ingin menyudahi persidangannya saja, sehingga Hyomin pun meminta sidangnya ditunda. Ya, Jonghye ternyata mengidap keterbelakangan intelektual di mana kecerdasannya masih seperti anak 11 tahun. Dan ibu Jonghye yang mengira itu nggak jadi masalah, nggak menyampaikan kepada Hyomin sejak awal. Jadinya, Doyun pun menyalahkan Hyomin yang bisa-bisanya menangani klien tanpa tahu hal sepenting itu.
Untungnya sih Sokon dan yang lain ada di sana mendukung sehingga Yomin gak terlalu sedih. Nah, saat sidang dimulai kembali, Yomin pun minta untuk ditunda karena alasan kesehatan. Tapi anak buah Song Chan menolak karena ia juga harus melakukan pemeriksaan silang. Alhasil, meskipun ketakutan, Jong Hye terpaksa menjelaskan bahwa ia belajar seni di sebuah akademi. Dan faktanya, akademi itu sering mengunjungi pameran pelukis ternama dan mereplikanya sebagai latihan. Salah satunya pameran Si Guangmo di bulan November yang memamerkan karya Fiesta tersebut. Jadinya Jong Hye yang merasa tertekan mulai sangat ketakutan. Ya, kasus yang gak mungkin dimenangkan. Namun Yomin nampaknya sadar akan hal yang sangat penting, meminta sidang ditunda sementara. Nah, Doyun yang merasa malu meminta Yomin mundur saja. Setidaknya ia bisa menyelesaikan kasus itu tanpa merugikan nama baik perusahaan. Tapi Yomin menolak, membuat Doyun marah. Untungnya si Sokon segera menghentikannya, dan entah apa yang ia bisikan, Doyun seketika gak mempermasalahkan itu lagi. Karena itu, Yomin pun meminta Jong Hye menjelaskan lukisan itu kepadanya, dan entah fakta apa yang ada dalam lukisan, ibu Jong Hye nampak terperangah. Nah, saat sidang dimulai, Yomin pun bertanya lebih detail ke Guangmo, apakah ada makna tersembunyi di lukisan tersebut. Membuat Guangmo terdiam sejenak, lalu menjawab tidak. Dengan begitu, Yomin pun menanyakan hal yang sama kepada Jong Hye, di mana Jong Hye memandangi ibunya sejenak untuk minta persetujuan. Yomin pun menunjukkan satu-satunya foto ayah Jong Hye yang Jong Hye simpan selama ini. Itu pun ada bekas terbakarnya. Dan alasan mengapa Jong Hye menyembunyikan gambar ayahnya di lukisan itu karena nggak mau ibunya bersedih. Nah, cara untuk melihat gambar tersembunyi itu adalah dengan memberi sinar UV di saat gelap. Dan memang benar, di balik lukisan yang ceria itu tersimpan gambar sang ayah yang sangat Jong Hye rindukan. Ya, inilah yang diceritakan Jong Hye sebelumnya, di mana dulu ia hidup bahagia bersama kedua orang tuanya, khususnya bersama sang ayah yang selalu setia menemaninya. Dan meskipun Jong Hye keterbelakangan intelektual, tapi ia punya mata tetrakromat, yaitu mata yang dapat mendeteksi 100 juta warna, berbeda dengan manusia biasa yang hanya mendeteksi 1 juta warna. Sehingga dengan kemampuannya itu, Jong Hye mampu melukis dengan sangat indah. Tapi satu-satunya hal yang ingin dilukisnya saat itu hanyalah ayah yang dirindukannya. Ya, ketika berusia 12 tahun, ayahnya meninggalkan mereka, dan sang ibu yang benci kepada suaminya itu melarang Jong Hye menggambar lukisan itu lagi, bahkan membakar satu-satunya foto yang ada. Alhasil, karena nggak mau ibunya bersedih, ia pun diam-diam menyembunyikan gambar sang ayah di setiap lukisannya. Makanya saat mendengar cerita itu, sang ibu terperangah. Akhirnya nggak masalah jika putrinya melukis gambar itu. Ngerti mengapa selama ini putrinya selalu memeluk lukisannya. Dan sekarang Guangmo nggak bisa berkelit lagi karena sudah mengakui kalau nggak ada yang tersembunyi di lukisan itu. Padahal saat diperiksa, ada juga gambar ayah Jong Hye, meskipun gak seindah lukisan aslinya. Karena itu, Yomin pun menyuruhnya minta maaf, tapi lah, agak lain manusia satu ini yang malah cemburu. Mengapa disabilitas seperti Jong Hye diberkahi kemampuan seperti itu? Jadinya, Song Chan dan anak buahnya pun jadi malu, dan kasus ditutup dengan kemenangan Jong Hye. Nah, saat ingin pulang, Yomin malah gak sengaja menjatuhkan gantungan tasnya, sehingga Sokon yang menemukannya segera memanggilnya. Jelas dong, Yomin sangat terkejut karena dengan dipanggilnya dia sebagai pengacara, maka Sokon mengakui kemampuannya. Jadinya, ia pun gak bisa tidur saking senangnya, apalagi saudara kembarnya mengirim pesan terima kasih. Ya, dari kasus Jong Hye, Yomin dan saudaranya belajar kalau setiap manusia tuh diciptakan dengan kemampuan masing-masing yang gak bisa dibandingkan dengan manusia lainnya. Singkatnya, Ko Sung Chol tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya, di mana ia akan jadi penasehat, dan yang menggantikannya sebagai pimpinan di firma itu adalah Nayon. Membuat semuanya terkejut, utamanya si Musang. Mengapa ayahnya mengembalikan orang yang sudah mati-matian disingkirkannya dulu?